PT Pos Indonesia Persero telah memulai inovasi seiring laju digitalisasi di berbagai lini bisnis kerja Pos Indonesia. Inovasi dan membangun sistem digital ini menjadi pijakan kuat untuk transformasi digital sekaligus mengubah wajah konvensional menjadi digital. Salah satu parameter transformasi digital Pos Indonesia dapat dilihat pada lini bisnis jasa keuangan yaitu layanan aplikasi PosPay serta jasa kurir berupa aplikasi Pos Aja. Apakah transformasi digital Pos Indonesia bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat modern yang aman, cepat, dan sekaligus menggaransinya? Saat ini hadir bersama saya Direktur Utama PT Pos Indonesia, Bapak Faisal Rohmat Jumadi. Salam sehat, Bapak. Salam sehat. Iya, Pak Faisal. Transformasi digital terus digaungkan oleh PT Pos Indonesia. Saat ini Pos Indonesia memiliki dua merchant, Pak. PosPay dan Pos Aja. Seperti apa, Pak, transformasi digital terhadap dua produk tersebut, Pak? Baik, jadi awalnya memang ini sebetulnya transformasi digital awal untuk memperbaiki interaksi kita dengan masyarakat itu dengan menciptakan mobile apps gitu ya, yaitu PosPay dan Pos Aja. Memang yang satu kita tujukan untuk jasa keuangan yaitu PosPay dan yang satunya jasa kurir service ya, atau parcel service atau express service begitu. Nah, dalam perjalanannya kita melihat bahwa mempunyai dua mobile apps ini sebenarnya tidak kurang efektif begitu ya. Karena masyarakat harus menginstal dua aplikasi. Sehingga kita berpikir kita mencoba meniru model super apps gitu, di mana seluruh jasa, idenya super apps adalah seluruh jasa baik itu milik pos sendiri maupun milik partner, karena kita tidak semua produk itu milik kita sendiri, ada juga yang milik mitra, itu boarding di satu mobile apps begitu. Maka perlu ditetapkan satu. Yang mana gitu, apakah PosPay atau Pos Aja. Atau rebranding total, bikin brand yang baru gitu. Setelah diskusi panjang akhirnya kita tetapkan membuat branding yang baru untuk super apps itu malah nanti edukasinya panjang lagi begitu ya. Walaupun sebenarnya tidak mempengaruhi dari jumlah user yang download maupun fitur-fiturnya begitu. Akhirnya kita tetapkan ya udah kita pakai PosPay karena memang jumlah transaksinya jauh antara PosPay dengan Pos Aja. Sebenarnya kenapa kita perlu super apps, karena itu adalah produk retailnya Pos begitu ya. Artinya untuk masyarakat luas itulah PosPay super apps begitu ya. Nah, itu sehingga nanti masyarakat dimanapun berada asal ada sinyal internet bisa menggunakan, terutama ya minimum 4G lah begitu ya, supaya cepat menggunakan PosPay super apps dengan seluruh layanannya. Pertanyaan berikutnya, terus Pos Ajanya apakah akan dibunuh begitu ya? Jadi enggak, Pos Aja tidak akan kita bunuh, tapi kita transform berikutnya. Jadi satu transformasi untuk retail ke PosPay super app, untuk Pos Aja kita transform menjadi layanan B2B. Jadi karena kita melihat beberapa institusi pemerintahan, BUMN maupun UMKM itu ternyata memerlukan treatment khusus gitu. Jadi mereka perlu ada customization terhadap kerjasama antara pos dengan mereka gitu ya. Sehingga kita pikir customization ini nanti adanya di Pos Aja, khususnya di layanan kurir dan logistik ya. Pak, kalau untuk super app PosPay ini sendiri Pak, untuk daerah rural atau daerah 3T Pak, seperti apa Pak implementasi ke customer-nya Pak? Karena kan yang perlu kita lihat bahwa memang kalau untuk daerah kota ini lebih gampang, tapi untuk daerah 3T sendiri seperti apa Pak? Ya ini tantangan lah bagi kita ya. Jadi pertama di 3T itu belum tentu ada sinyal 4G seperti saya bilang tadi. Kalau 3G bisa tapi lelet banget gitu ya. Bukanya lama, terus di tengah-tengah transaksi bisa time out gitu, bisa gagal gitu karena tadi 3G ya. Jadi tantangannya adalah pemerataan sinyal 4G dan saya pikir ini memang bagi operator juga yang komersial berat juga ya. Makanya kenapa pemerintah intervensi dengan adanya BTS merah putih itu kan. Iya, untuk daerah-daerah itu untuk daerah terpencil yang dibiayai oleh pemerintah, yang itu untuk pemerataan sinyal 4G.
Nah, setelah ada sinyal 4G tentu soal terminal ya, handphone. Karena memang tidak semua software itu, kalau yang handphone, mohon maaf ya, handphonenya low end dengan software yang terbatas karena low end, jadi softwarenya nggak bisa, nggak bisa mengakomodir semua. Nah, itu menyebabkan Postpay nggak bisa jalan gitu ya. Tapi teman-teman tidak menyerah gitu ya, dalam arti kalau soal edukasi ke masyarakat, sekolah-sekolah, kemudian datang ke perusahaan-perusahaan swasta itu, atau arisan-arisan itu, teman-teman di daerah di berbagai kantor cabang pembantu yang di ujung-ujung itu terus melakukan itu. Gitu. Oh, berarti ini dilakukan juga khusus untuk kantor pos di cabang-cabang seluruh Indonesia ya Pak, untuk mengedukasi customer ataupun masyarakat ya, terhadap penggunaan super apps ini ya? Iya, betul. Jadi itu memang ada KPI ya untuk itu, karena setiap cabang itu kan kita tetapkan target. Setiap minggu harus nambah berapa user baru, terus transaksi, terus dan seterusnya gitu ya. Keris termasuk itu target-target yang untuk penetrasi pasar gitu. Oke. Terima kasih Pak Faisal buat obrolan hari ini. Semoga transformasi digital yang dilakukan PT Pos Indonesia cepat, aman, bisa terrealisasi secepatnya. Pemirsa, demikian obrolan kita pada kali ini. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.